itu nggak boleh dipidana karena ada sanksi administratif tadi. Jadi begini, sekarang ini kalau sebenarnya begini, kewenangan BPOM itu hanya dia sebatas pada kita bilang tadi sanksi administratif. Tapi juga kalau kita ikutin paradigma hukum pidana per hari ini nih, itu kan ultimum remedium ya. Dalam konsep ultimum remedium itu apa namanya, Dokter Andreas saya kira paham ya, paham. Jadi ada dua pendekatan. Pidana itu dia menjadi last resort, jadi pedang terakhir gitu lah. Ketika administrasi ini sudah nggak bisa lagi, berarti kemudian dilakukan sanksi pidana. Ah, itu pun bisa kita lihat pada KUHP hari ini dan KUHP hari ini. Dalam case-case seperti ini, biasanya itu akan berujung pada apa? Sanksi administratif. Administrasi. Memang bukan disebutkan sebagai sanksi administratif, tapi dia jatuhnya itu apa? Dia itu pidana denda. Pidana denda. Pidana denda itu dia plus minus tuh kayak sanksi administratif gitu. Ya, Cuman kalau pengawasan. sanksi administratif di suatu sisi itu kan biasanya pencabutan izin dan sebagainya. Saya contohkan mungkin kalau misalkan pelanggaran kepolisian atau pelanggaran lalu lintas ya. Mhm. Pelanggaran lalu lintas itu sebenarnya kan pidana tuh, karena dia diatur di hukum pidana kan. Betul. Ya, Karena diatur hukum pidana, maka sebenarnya itu merupakan tindak pidana. Tapi tindak pidana yang sanksinya itu hanya sebatas sanksi administratif. Nah, ini Nah, dia menarik. itu Semakin makanya menarik ini, semakin enak. maka, makanya dalam case seperti ini, kewenangan BPOM itu hanya sebatas pada sanksi administratif. Apabila ditemukan adanya tindak pidana, berarti ya tindak pidana itu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, bagaimana jika tidak ditemukan unsur pidana, Prof? Contoh begini, kita kan Contohnya tadi menganalogikan pada BPK. Kalau ada kerugian negara, maka terpenuhi unsurnya. Kan gitu kan, Prof? ya, oke ya. Kalau BPK mengatakan tidak ditemukan kerugian negara, maka ya nggak ada kerugian negara. bukan maksudnya. Apakah tetap masih tindak pidana itu apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban perbuatan korupsi itu? Karena tanpa bukti kan. Jadi begini, korupsi itu sebenarnya ada dua. Satu pertama, kalau ini kita bicara korupsi ya, kalau kaitannya dengan korupsi, apa kaitannya dengan kerugian negara berarti money corruption. Tapi ada juga bukan korupsi yang kaitannya dengan uang. Trading in influence itu kan kaitannya dengan memperdagangkan Pengaruh. kekuasaan, Heeh. pengaruh. Itu juga dia masuk ke dalam klaster korupsi. Hanya saja yang berkaitan dengan kewenangan BPK berarti harus menimbulkan kerugian negara. Karena norma utama dari korupsi itu adalah apa? Adanya kerugian negara. Nah, itu sih. Nah, berarti kalau tidak ada kerugian negara, maka tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kan? Perbuatan itu. Ya, Nah, itu. kita sekarang balik ke BPOM. Ketika misalkan overclaim, ya kan, diputuskan barang ini overclaim. Lalu kemudian sanksinya secara administratif, dicabut izin edarnya, ditarik kembali ke pasaran, dilarang beredar, ya kan? Dilarang diperjualbelikan, dilarang mempromosikan. Oke? Ketika si pemilik produk, si brand owner ini mematuhi semua itu, ya, ditarik semua barang-barang itu dimusnahkan atau disimpan atau tidak diperjualbelikan kembali, maka selesai barang itu, Prof. Selesai. Karena itu kan sanksinya kan harus ditarik kan? Berarti kan Iya, dia sudah mengalami kerugian dong. Nah, itu betul. konsekuensi dari sanksi administratif tadi. Betul. Artinya, ketika yang awalnya barang itu boleh beredar, setelah dijatuhkan sanksi, maka baru ada larangan kan? Baru berubah status produk itu menjadi tidak boleh Ya, beredar kan? ya, Nah, ya, ya. artinya kalau selama itu tidak dilanggar, berarti tidak ada pelanggaran. Selama sanksi itu dipatuhi, maka selesai, Selesai, ya kan? aman. Nah, ini yang aku maksudkan di kasusnya Dr. Richard Lee. Sanksinya itu adalah administratif sudah dijatuhkan oleh BPOM. Kenapa dia masih bisa dipidana? Itu pertanyaanku, Prof. Karena Padahal dia tadi, tidak menjual karena kan kembali barang dianggap itu. kan karena kan dianggap barangnya masih beredar di pasaran, kendati pun tidak secara direct tapi indirect. Ah,
kita kan diskusinya kan kaitannya dengan dua hal itu. Nah, memang di official store-nya memang sudah nggak beredar lagi, tapi ada reseller. Makanya sebenarnya yang menjadi koreksi pada perkara ini harusnya reseller itu orang pertama yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Nggak ada, Prof. Nggak ada. Nggak ada. Doktif itu nggak pernah beli di official store-nya si Dr. Richard Lee. Ya, artinya begini. Ada reseller yang Doktif itu belinya kan dari reseller ya. Bukan, Tangan Prof. kedua kan. Jadi Bukan gini, ya? jadi gini, Gimana nggak jelas. gini Prof. Kalau yang aku Coba. ketahuin ya, Prof. Yang aku ketahuin adalah WT Premium ini sebelum ada rilis BPOM, ini kan sudah dilaporkan. Nah, oleh Oke. si manusia bayangan, 1000 bayangan. Mm-mm. Nah, kemudian dalam proses penyelidikan, ternyata WT Premium itu dirilis lah nih, selang waktu ada mungkin 4 atau 5 bulan ke depan. Nah, waktu sebelum rilis itu kan pasti kita pelaku usaha, aku kan pelaku usaha juga nih, Prof. Ada yang namanya sanksi administratif yang diberikan oleh si BPOM sendiri. Itu kalau kita namanya tuh form CAPA namanya. Nah, nanti nanti kita akan diberikan misalnya contoh satu, disuruh untuk recall nih semua produk yang udah beredar. Nah, kita ikutin tuh. Kita ambil semuanya, kemudian ada berita acara semuanya untuk dimusnahkan. Artinya tidak ada lagi nih produknya. Karena sudah ada temuan tersebut. Clear kita di situ, Prof. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya penjualan produk tersebut, termasuk ke reseller, ke semuanya. Jadi tidak ada lagi tuh, Prof, dijual. Tapi kenapa ini bisa masuk ke dalam pidana? Mungkin aku tambahin dikit gini, Prof. Ketika dia melakukan pelaporan ke polisi, ya, dia beli barang itu kan sebelum dilarang beredar. Jadi bukti yang dia pakai untuk melaporkan si barang ini ya, si produk ini dia beli, ya memang masih dijual karena belum ada izin edar yang dicabut. Izin edar itu baru dicabut 5 bulan yang akan datang, 4 atau 5 bulan yang akan datang ya, ke depan. Jadi dia melaporkan barang itu beserta alat buktinya atau barang buktinya itu Masih ketika legal. barang itu masih legal. Betul. Nah, kemudian keluarlah rilis BPOM yang dijadikan patokan bahwa barang ini bermasalah. Ditariklah Tapi izin si barang ini, ya, si barang ini dia beli sebelumnya, sebelum barang itu dilarang beredar. Itu Ini yang gini, jadi persoalan. Mr. Blan, yang aku dengar dari sebelah, jadi bukan itunya yang dituntutnya. Katanya penipuannya, tidak ada zat itu tomat putih, tapi bilangnya ada tomat putih. Itu sih yang kalau aku dengar ya, penipuan. Jadi jatuhnya kenapa tindak pidana penipuannya itu katanya aku sih nggak paham. Itu satu. Tapi pasal yang diundangkan kan 138 Undang-Undang Kesehatan. Mengedarkan. Iya, aku nggak tahu itu bahasannya sebelah, aku dengerin itu katanya. Ya makanya, ini kan kita bicara prosedurnya dulu ya. Kita bicara prosedurnya dulu. Bagaimana kita bisa melakukan laporan pencurian sebelum ada rumah yang kemalingan. Jadi kita laporin dulu nih. Itu Pak pencuri Pak. Nanti berapa bulan kemudian baru kita bilang ada rumah nih yang kehilangan. Bagaimana ceritanya? Jadi begini, mungkin saya sebenarnya terus terang kalau case-nya DRL ini saya nggak begitu paham ya. Sama Saya dok. tadinya berpikir Sama, bahwa Bro. sebenarnya saya berpikir makanya dari kemarin tuh saya bicara kaitannya dengan indirect itu saya berpikir bahwa ini dibeli dari reseller. Pikiran saya begitu. Nah, maka validitasnya yang saya persoalkan. Nah, tapi hari ini mungkin berbeda ya. Bahwa apa? Bahwa barang itu 5 bulan sebelumnya itu sudah dibeli, iya kan? Iya, Dibeli karena kan sebelum dilaporkan itu. itu. Itu masih Artinya statusnya bahwa masih legal. legal, status legal itu diberikan oleh BPOM sendiri kan, Betul. berdasarkan verifikasinya itu kemudian dianggap oh ini layak untuk kemudian beredar. 5 bulan kemudian tiba-tiba ditariklah tuh, dicabut ya, izin dicabut ya. Cabut izin edar. Nah, dicabut. Nah, itu dia kaitannya dengan apa asas legalitas juga, asas legalitas. Jadi
Artinya kalau kita kembali ke prinsip asas legalitas ini, berarti kalau kita relasikan dengan tempus delictinya, tempus dari perbuatan itu, pembelian itu, ya barang itu sebenarnya masih legal. Betul. Masih Betul, Prof. legal. Dia disebut ilegal apabila setelah 5 bulan itu masih ada penjualan. Barulah kemudian Ya, penerapan asas legalitas itu Cocok. dapat diterapkan. Izin, ya. Prof. Itu Izin. sebenarnya. Siap, Izin, siap, Prof. siap, Sama siap. Dr. Andreas. Itu apa namanya seperti yang dikatakan oleh Kak Switi tadi. Jadi ini kan si DRL ini kan dilaporkan dalam banyak hal gitu kan. Kalau yang undang-undang kesehatan itu kan terkait itu yang ada jarumnya, Dok. Prof. Terus kalau yang WT memang benar yang dikatakan Kak Switi, ini di Undang-Undang Konsumen dibilang penipuan, nggak ada tomatnya gitu loh. Kan banyak kasus yang dilaporkan. Terus kalau yang raping misfit stem cell, ya kan? Itu juga dibilang penipuan, itu bukan stem cell, kan begitu. Jadi ada banyak hal yang dilaporkan begitu. Ya paham Dok. Jadi gini Dok, maksudnya tadi begini. Anggap undang-undang perlindungan konsumen, penipuan apa sih, tapi itu kan legal. Statusnya masih legal nih. Belum ditarik. Legal. Gitu loh. Dan juga Kita lepas tidak dari bukan- itu. Ya, betul, dan juga glutathione pun, misalnya tuh kandungan glutathione pun kan bukan bahan yang berbahaya. Enggak, kita Iya, lebih ke karena lebih ke karena menuju legalnya nih. Dia masih legal nih. Benar. Gitu. Karena apa? Karena balik lagi yang memiliki otoritas untuk menentukan ini legal atau tidaknya kan BPOM. BPOM, betul. BPOM. Jadi selama BPOM menyatakan bahwa itu legal, berarti legal. Bisa dijual. Kendati pun Bisa dijual. bisa dijual. Bahwa ada kesalahan di kemudian hari itu Ya. nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Gitu. Gitu. Tetap aja itu barang legal. Tetap aja Ya. barang legal. Ya, itu sih. Gitu. Dok. Saya izin ya, ini sekalian Prof, terakhir aku mau nanya nih, Prof. Aku habis ini mau izin Rebutan, turun. Prof. Aku mau izin turun habis nanya ini. Jangan turun dulu. Ini ada lawyer Willy, masa langsung turun? Ngantuk ini Oh aku iya, ada ngantuk. Bang Willy ya, ada Bang Willy ya. Oke, Iya. siapa Bang yang Willy, Telah selamat malam, masuk Bang ini Willy. terus sama pada ngantuk. Iya, jam ngantuk Makin ini jam seru ngantuk. tahu, ini. makin seru. Iya, mau izin. Selamat pagi, ini Mr. Z, ada Profesor Amram, Lawyer Willy kayaknya Janet, sukanya pagi-pagi kalau masuk deh. Ica, Iya. Mbak Switi, ada Dr. Andreas. Tadi baru selesai dari ada nanganin perkara, Dr. Janet. Oke. Mantap, Bang. kalau begitu kita sudah sapa ya, silakan dituntaskan Switi daripada sakit kepala. Iya. Silakan. Oke, habis nanya ini sama Prof. Emran aku izin turun. Prof, Turun Tadi, terus ke Prof, belakang jauh tadi. nggak kedengaran. halo, masa saya nggak kedengeran? Ayo lanjut. Kedengeran? Oke, Prof. Tadi kan Prof bilang ini yang menentukan legal ilegalnya kan BPOM ya. Nah, aku mau nanya, boleh nggak sih kita masyarakat menuntut BPOM? Dalam arti gini, dulu kenapa dilegalkan, ini izin dikeluarkan sampai akhirnya aku pakai produk ini, tapi ternyata ada temuan dari oknum bilang ini produk nggak benar. Lah, harusnya aku bisa dong nuntut si BPOM, bisa nggak kayak gitu? Jadi aku nggak cuma nuntut ownernya, BPOM pun aku tuntut karena dia yang mengeluarkan izin, bisa nggak kayak gitu? Ya itu bisa aja. Itu sih bisa-bisa aja. Ya, gara-gara izinmu nih saya beli gitu kan. Itu bisa. Iya, Tapi kan Ya. tapi kan saat itu kan memang masih legal, Prof. Namun kemudian ternyata ada temuan, ini kan temuan nih, namanya kan ada yang namanya ini pengawasan yang pre-market, post-market nih. Post-market, ya. Nah, dalam post-marketnya dia masih bagus aja nih, Prof. Nah, sering berjalan misalnya setelah contoh kita kayak kasus paracetamol dulu lah, Prof. Obat-obatan nih. Dia masih legal nih terus, tapi ternyata ada dinamika masanya. Ini obat dalam penelitian bisa menyebabkan kematian. Nah, saat itu yang ada temuannya, padahal itu legal, Prof. Gitu loh. Nah, saat temuan itu baru ditarik lah semuanya. Masa kita mau nuntut BPOM? Iya, makanya Kan itu begini. masih legal, gitu loh. Makanya Temuannya begini. baru, gitu loh. Temuannya baru, iya.
Makanya saya bilang bisa aja. Kalau kaitannya dengan produsennya sendiri, itu nggak ada kaitannya. Kalau ke BPOM ya bisa. Nah, selama argumentasi Pertanggungjawaban. kita kuat sih bisa aja. Bisa. Karena memang karena kelalaian dari BPOM lah yang kemudian mengakibatkan kerugian pada publik kan. Nah, sebenarnya itu. Jadi lebih kepada tanggung jawab pemerintah dan negara, bukan pada produsennya. Nah, Itu sih. sekarang saya mau tanya. Ini kita membandingkan aja ya. Kalau pada saat ditemukan, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab BPOM mengeluarkan sanksi, ya, pencabutan izin, penarikan barang kembali, sebenarnya BPOM kan sudah melaksanakan tugasnya. Ya, Jadi ini persoalannya adalah waktu ketika barang itu atau produk itu diputuskan bermasalah. Itu kan poinnya sebenarnya. Sebelum ada iya itu rilis itu, poinnya. barang itu baik-baik aja. Nah, jadi begini, Prof, jangan Mr. turun, Lai. nggak jadi turun Profnya. Iya, jadi gini, perbuatan gini nih, perbuatan menjadi tindak pidana itu kalau perbuatan itu sudah dilarang. Nah, Betul. itu kan prinsip asas legalitasnya kan. Ya, Makanya kalau kita kalau misalkan kita kontekskan pada perkara ini, perbuatan itu baru dilarang 5 bulan setelahnya. betul. Nah, padahal pembelian dari Sidoktif ini kan 5 bulan sebelumnya, Betul. Ya, ya kan? Nah, berarti apa yang dijual oleh DRL itu adalah sesuatu yang legal. legal. Nah, Oke. sesuatu yang legal. Apapun bentuknya ya, maka apapun bentuknya. apapun bentuknya, Betul. apapun bentuknya. Karena apa? Regulasinya kan yang menentukan ini legal atau tidak kan BPOM, karena BPOM, diberikan betul. kewenangan kepada BPOM. Betul. Setuju. BPOM. Undang-undang kaitannya dengan dia relevansinya dengan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu harusnya mendapat verifikasi dulu dari BPOM. Kan begitu kan Setuju, rekomendasinya. Nah, barulah kemudian bisa diterapkan undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya. Tapi menjadi pangkalnya ini adalah BPOM nih sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi ya kira-kira begitulah, kita bolak-balik saya kira itu aja. Prof, sorry Pak, jadi- saya udah ngantuk banget ini. Sorry. Iya, iya. Banyak Saya banget mau ilmu, tambahkan Prof. sedikit. Thank you, Saya mau Prof. tambahkan sedikit. Ya Prof, turun ayo, turun, kita turun. Siap. Turun dulu Prof. Ayo. Saya mau menambahkan sedikit ini. Siap. Kalau turun tadi namanya rungkat. Jadi tadi Bu Switi bertanya, BPOM bisa nggak dituntut loh? Bu Switi mana? Nah, BPOM itu bisa dituntut jika dampaknya itu secara nasional. Ini ya, tidak bisa dituntut jika hanya ulah satu orang ngono loh. Piye to Ki? Silakan Prof. Setuju. Makanya ini kalau kita live tuh harusnya Mr. G mulai dari jam 8. Iya, betul. Dari jam 8. Ya Bu Ketua. Ini otak sudah capek soalnya. Mohon izin Prof. Prof. Tadi ketua, Thank you, ketua- Prof. Banyak banget ilmunya, Ya. Prof. Tadi Ya, wakil makasih, ketua, Dr. Andreas. wakil ketua menyampaikan kepada saya, Mr. Z nggak live, Mr. Z baru saya live, Prof. Gitu, Oh Prof. siap. Oh, Switi naik lagi tuh. Loh, Sweety, jadi gak usah jawab ya, Sweety ya. Terima kasih ya. Prof, Oke. ini kan setahu aku Bapak lab dari jam 8 di Indonesia deh. Enggak. Harusnya Mr. Z live-nya dari subuh. Orang bangun tidur tuh subuh, habis sholat subuh langsung live. Siapa yang ngomong nih? Aku. Jawabkan Ayo. ya, pertanggungjawabkan ya. Oke, Jawabannya apa teman-teman. tadi? Mr. Z, aku naik lagi nih, pengen denger jawabannya. Ngene loh jawabannya. Aku golek sampean mau kok. Oh, iya sengaja. Ayo, cepetan Nih. jawabannya apa? Oke, rungokke ya. BPOM itu kan badan negara nasional. BPOM itu bisa dituntut jika dampak yang ditimbulkan itu secara nasional. Oke. Dia tidak bisa dituntut jika hanya ulah satu orang saja. Ngono loh. Wes ya. Ya, sekarang Oke. gini, Mr. Z sekarang gini. Setelah izin dikeluarkan oleh BPOM, itu sudah berapa orang yang beli? No. Itu kan pasti nggak mungkin satu kan? Ya, Iya kan? Tapi kan legal.
Iya, iya, maksudnya gini, kalau Mr. Zing menyampaikan berdasarkan kuantitas jumlah orang, artinya ini pun tidak satu orang yang jadi korban karena setelah izin itu dikeluarkan pasti yang beli banyak, nggak cuma satu. Tapi kan itu belum muncul pidana karena itu legal. Iya, tapi maksudnya gini, dari legal menjadi ilegal itu kan orang sudah cukup banyak yang beli. Nah, orang yang pada beli sekumpulan itu gimana kalau nuntut BPOM? Aku nuntut Anda tadinya mengeluarkan legal kok sekarang jadi ilegal. Bisa nggak gitu? Ini coba tak kasih contoh. Kamu tuntut saya, coba tuntut saya sekarang. Iya, Mr. Z saya tuntut karena Mr. Z yang mengeluarkan izin, ya nggak? Pada akhirnya sekarang jadi nggak ditemukan ilegal, gitu. Ada barang yang berbahaya, saya dirugikan, saya udah beli nih, banyak orang nih teman-teman saya juga udah pada beli. Oke, ini satu aja dulu. Miss Sweetie aja saya tanya. Kamu nuntut saya kenapa? Lah, kan Anda yang mengeluarkan izin produk itu. Dampaknya apa terhadap Anda? Dampaknya saya merasa dirugikan, orang tadinya kata Anda ini legal tetapi ternyata ilegal. Ya memang legal pada saat itu. Nah, dampaknya apa terhadap Anda? Apa hidung Anda berubah jadi ke belakang? Oke, kita sambut Bang Willy. Halo Bang Willy, kenapa keluar masuk? Kayak itu. Silakan Bang Willy. Siap, Mr. Z, Masya Allah, itu tadi udah turun juga nih, Masya Allah. Selamat malam untuk semuanya. Ya, ini apa nih, Mr. Z, yang mau dibahas? Terkait dengan pertanyaan tadi itu dari banyak juga yang ditanyakan kepada profesor itu. Ya nampaknya ini tinggal kita bercanda ini Bang Willy, karena waktu juga yang akan memisahkan kita ini Bang Willy. Mungkin Bang Willy pesan dulu Bang Willy. Oke, siap. Jadi saya sedikit masuk ke ranah sikap sirih dan langsung untuk mencoba masuk ke ranah undang-undang praktek kedokteran juga ya. Adapun langsung. Ya, jadi ini kan apa sih hubungan antara proses disiplin dan pidana? Nah, kalau masuk pada ranah disiplin dan pidana itu kan masuk juga kepada pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Apabila persoalan dugaan pelanggaran disiplin profesi, maka hasil pemeriksaan Majelis Disiplin Profesi inilah yang sangat relevan sebagai dasar menentukan adanya atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh tenaga medis. Yang dimana Majelis Disiplin Profesi inilah yang akan melakukan observasi. Apa sih tindakan tersebut yang melanggar standar profesi? Yang pertama. Yang kedua, apa sih kesalahan profesional seorang dokter untuk melakukan apakah malpraktek? Nah, ataukah terdapat juga unsur kelalaian berat? Nah, jadi kan rangkaian kenapa kok haruslah melalui proses MDP sesuai di pasal 723 Undang-Undang 17 tahun 2023, karena aparat penegak hukum khususnya kepolisian pun juga ini kan beda yang dipelajari sama mereka. Iya beda. Nah kan sudah jelas berbeda. Sama aja kayak dokter ya, mohon maaf, mungkin kebanyakan yang menghafal nama-nama obat, termasuk juga saat tindakan medis seperti apa, cara penanganan pasien. Nah, jadi kalau dokter juga masuk kepada ranah hukum ini kan juga luas sekali. Nah, begitupun juga kepolisian. Kepolisian ada 30-an 5 undang-undang. Ini pun juga saya meminta juga ke depannya nih untuk undang-undang kepolisian ini betul-betul lah dibagi gitu loh untuk sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini kan udah terlalu banyak undang-undangnya yang dipegang sama pihak kepolisian, baik itu undang-undang nomor lalu lintas 22 tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, begitupun juga dari undang-undang tipikor, undang-undang narkoba, undang-undang kelautan, migas maupun pertambangan maupun juga kehutanan. Sementara di situ kan ada polisi kehutanan, ada Polairut untuk ini. Tapi kan diserahkan sama polisi semua. Nah, ini juga mendapatkan beban lagi yang dimana untuk mempelajari undang-undang kesehatan. Sementara mohon maaf sekali,
aparat penegak hukum sendiri, khususnya pihak kepolisian sendiri, pas saat dia pindah tugas dari satuan narkoba, pindah ke Krimsus, ataukah pindah ke Krimum, ataukah Tipiter, ataukah Harda, ataukah lalu lintas, mereka belajar lagi nggak sih? Harusnya belajar, harusnya. Betul. Tapi kan berkaitan dengan lalu lintas sendiri pun juga terkait dengan berbicara diskresi pun kadang kan masih ada yang belum paham. Kenapa kok diskresi itu harus diberikan? Karena kan ada klausul-klausulnya yang memang sifatnya urgent. Tapi kan ini enggak, ada yang enggak bisa, ini pelanggaran, termasuk pentil, termasuk ini, dicari, ya inilah yang namanya harus reformasi birokrasi itu. Nah Betul. justru kenapa kok saya berbicara ini, karena berdasarkan atas nama lembaga. Karena kita yang sudah mengikuti dari awal yang saya sampaikan sempat berulang-ulang, peralihan daripada Undang-Undang 36 tahun 2009 ke Undang-Undang 17 tahun Bertiga. 2023. Nah, adapun di sini masih banyak juga yang belum termaktub di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Nah, seperti apa yang kami usulkan, karena waktu daripada DPR, MPR kemarin itu waktunya sedikit. Ya mohon maaf ini Dr. Janet, ada Dr. Andrea. Saya berkoordinasi dengan para ketua-ketua ID nasional. Apa permintaan daripada ketua ID nasional? Salah satunya contoh yang saya kasih tahu. Di antaranya apa? Minta tolong kepada LBH Kesehatan untuk disampaikan kepada DPR, MPR bahwasanya terkait dengan untuk kepala rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini, harapan kami dari ID ini kalau bisa dokter, Pak. Karena di situ sesuai dengan kompetensinya. Kalau kepala rumah sakit saja mohon maaf sekali itu dari PNS biasa ataukah memang dari pihak IPDN yang mengarahkan untuk terkait dengan penanganan yang profesional pun juga kan kadang meleset. Kacau. Nah, yang disalahkan ini yaitu oknum lagi, para dokter-dokter, pada tenaga medis, tenaga kesehatan yang di bawah. Oke. Karena jadi sama aja kayak Mr. Z main di dalam dunia media, menjelaskan sama orang yang mohon maaf sekali hanya berpikir baris berbaris. Nyambung enggak? Nah, kan Iya. jadi kontradiktif juga gitu loh. Makanya di Ya, ya. sini sebelum sedikit lagi kan sudah jelas di dalam terkait dengan untuk secara hukumnya ini kan haruslah melalui proses disiplin profesi atau MDP yang dimana pergantian dari MKDKI dan MKEK. Nah, inilah suatu bentuk bahwasanya masyarakat Indonesia, khususnya kita ini yang bukan dokter, ini pun bisa melihat secara cermat kalau memang ada terjadinya pelanggaran. Selama ini di MKDKI isinya di bidang etiknya itu sesama tenaga kesehatan. Nah kita sebagai pemerhati masyarakat juga ini nggak bisa masuk. Nah yang dimana di dalam MDP sekarang ini inilah kita sudah bisa masuk semua, baik itu unsur daripada dinas kesehatan ada, baik itu dari pihak kedokteran juga ada, dan juga masyarakat pemerhati hukum kesehatan. Berarti kan secara objektif gitu loh. Nah, jadi kalau memang posisinya sekarang ini dibentuk satuan khusus sama Pak Prabowo, ya bermacam-macam elemen. Baik itu dari KPK-nya, baik itu dari Kejaksaan Agung, baik dari kepolisian, baik itu dari tentara. Berarti kan secara tidak langsung ini betul-betul demokrasi. Oke, Pak Willy. Saya sudah tahu maknanya ini. Maknanya adalah agar kita menuju ke profesional. Yes, betul. Nah, oke. Kalau begitu, saya ke Dr. Janet. Dr. Janet, closing statement. Wes bar ya ini, waktu dia wes entek lu. 00573 menit, silakan. Untuk Dr. Janet, closing statement. Closing statementnya apa ya, Mas Susi ya? Ya intinya adalah ya
kalau saya sih intinya eh, terus menyuarakan kebenaran saja sampai kebenaran itu benar-benar menjadi milik bangsa Indonesia. Wah, keren tuh. Kebenaran Itu milik aja sih. bangsa Indonesia. Wah, mantap sekali closing statement-nya itu. Itu dapat dari mana tadi itu? Ya ada di pikiran kita, Mr. C. Karena Oke, ya sekarang ini kebenaran dan keadilan ini sedang diacak-acak begitu. oke, Jadi oke. buat orang-orang yang memang kita ini cinta negeri, cinta bangsa, kita nggak mau bangsa kita ini diacak-acak oleh kepentingan orang-orang yang punya kepentingan untuk dirinya pribadi. Dirinya Menghancurkan pribadi. ya. Senang sekali saya dirinya pribadi. Saya ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Andreas terkait 1000 bayangan. Silakan, Dr. Andreas. 1000 manusia 1000 bayangan ya Mr. Z. Kalau dia Iya, kalau itu tadi kalau dia soalnya. mah Mr. Z, kalau dia mah aku udah anggap nggak ada lah ya, walaupun dia masih beredar. Nah, karena ya kita orang waras sih nggak mungkin melawan orang sinting kan Mr. Z. Itu sih Iya, kalau iya, di iya. akunya. Nah, tapi Iya. kalau itu menarik tuh dari pengacara Willy. Kalau untuk terkait undang-undang kesehatan memang aku pribadi juga mempelajarin isi undang-undang kesehatan plus Permenkes plus PP-nya ya, PP 28 2024 itu memang banyak sekali yang ini ya ketidaksesuaian yang menurutku ya, banyak bukan hanya 1-2 pasal tapi lumayan banyak, karena memang saat ini juga kita kan Kemenkes kita bukan berlatar belakang tenaga medis, sehingga ya bagaimana dia bisa memberikan masukan terhadap undang-undang yang baru ini, karena dia bukan tenaga medis, sehingga ya dia taunya begitu aja gitu kan, ya keinginannya begini ya menurut aku begitu. Jadi dia tidak memiliki kompetensi di dalam bidang itu Bukan menurutku. dari kesehatan itu ya? Bukan dari medis ya? Bukan dari tenaga nuklir deh. Oh, rudal itu. Oke, kalau begitu Iya, masuk. begitu. Setuju aku sama pengacara Willy. Banyak memang yang tidak sesuai ya. Termasuk kayak pendidikan dokter jadi diacak-acak, direktur sekarang tidak harus dokter, bisa yang penting dia memiliki memiliki kompetensi dalam manajerial rumah sakit, padahal tidak seperti itu harusnya, karena dia kan tidak memiliki kompetensi itu. Atau kedekatan emosional kepada pimpinan kepala daerah. Nah, Itu indikasinya begitu, Dok. ya makanya jadi berantakan Dia begitu. kesini kepala Satpol PP jadi kepala rumah sakit. Ya benar. Jadi gitulah. Nah, ya tinggal disekolahin aja dia Mars, udah jadi. Kan begitu Ya. jatuhnya. Ya, pengacara Willy begitu ya, kurang lebih ya. Misalnya dia S1-nya apa, dia tinggal itu aja ambil S2 Mars. Manajemen administrasi rumah sakit, udah selesai bisa jadi direktur. Sementara dia kan orang tidak berkompeten dengan latar belakang dokter, bagaimana dia bisa menelaah satu PP tersebut atau undang-undang kesehatan tersebut, kan nggak bisa gitu loh. Iya. Sementara di dalam melakukan pelayanan medis kepada publik atau kepada masyarakat itu kan butuh prosedur medis yang benar-benar terarah, tersusun dengan baik secara sistematis, sehingga tidak ada namanya malpraktek. Nah, kan gitu. Tapi sekarang yang terjadi banyak kasus-kasus begitu. Kenapa? Ya karena prosedur itu tidak jelas. Yang melakukan siapa? Direkturnya ini kan tidak berlatar belakang seorang dokter. Begitu. Harusnya kan seorang dokter yang punya kompetensi, kemudian ditambah dengan dia adalah memiliki keilmuan manajerialnya. Itu kan lebih baik. Begitu loh. Harus seperti itu. Terima kasih closing statementnya Dr. Andreas. Ini kalau closing statement panjang-panjang bukan closing statement nanti Dr. Andreas Ya, ya. nanti di komal berikutnya Bang Willy. Oke, ini Mr. Blind, teman saya, biar closing statement langsung tutup ya Mr. Blind ya. Saya langsung Mr. Blind. Oke. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat ya, sebagai netizen itu mulai melek ya terhadap prosedur penegakan hukum, terutama dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Karena
fakta itulah nanti yang akan menyusun peristiwa, peristiwa yang akan menyusun kronologi, dan kronologi lah yang akan membangun struktur konstruksi hukumnya. Jadi semua itu pasti berproses dan jangan ragu untuk mengungkap fakta dan kebenaran. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Tetap selalu hadir di roomnya Mr. Z, karena hanya Mr. Z yang berbicara sesuai fakta, data, dan realita. Oke, keren teman-teman. Terima kasih banyak. Hidup itu pilihan. Saya Anda yang statement closingnya dong, Mr. Z. Ikut juga lah. Oh iya, oke, langsung silakan. Oke. Terima kasih di kesempatan yang baik ini, yang dimana terkait dengan Undang-Undang Kesehatan ini kita mempunyai prinsip, prinsip ultimum remedium, yang dimana hukum pidana dalam sektor kesehatan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika pelanggaran masih dalam lingkup administratif atau disiplin, maka penyelesaian harus melalui mekanisme disiplin profesi terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, kalau ini aku tahu tujuannya kemana. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Sheila, Pratini, Sheila. Terima kasih untuk Mr. Blind, Ica, Siap. Dr. Andreas. Terima kasih untuk Lawyer Oke, Willy. Bang Willy, Dr. Andreas, semua. thank you. Iya, Pak. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica tidur ini, Ica ini. Ini Ica tidur ini. Ca, kamu tidur kan Ica? Kamu nggak malu ditontonin 100 orang, kamu tidur di atas. Ica, rumang samu gitu, wong-wong doran nonton. Iki piye gini gini? Bolo, iki lo, tolong dibangunkan dulu ini Ica ini. Ini loh Ica dibangunkan dulu, tidur ini. Loh, piye toh ki? Saya tak rekam saya ya. Ica, Ica, teman-teman sudah pada turun, Ca. Kamu kok masih ada di atas itu? Maksudmu piye, Ca? Wah, ini pelanggaran, teman-teman. Iki piye ki? Sopo sing ngarep kedun kayak ngene iki? Ca, tangi oh, Ca, tangi. Teman-teman iki turu ki. Waduh, repot ki wis. Tidur iki. Kanca-kanca wis ora ono ki lho. Ca, bangun. Wah, piye ki? Piye ki gini ki Bolo? Ini ada 94 orang nih nonton kamu, tidur kamu di atas ini. Ica, Ica. Lu kamu kok malah tidur piye ki? Wes tak rekam teman-teman sebagai bukti bahwa Ica itu tidur di sini. Iya kan? Ya enggak? Piye ki? Pateni ora ki? Iki piye? Pateni ya.